Lusa. The day after tomorrow itu akan ada tim MLBB yang lain di man-nya. Oke, so kita seperti ada info tadi. Ada informasi bahwa sebenarnya mungkin bukan Minotaur. Mungkin ya, tapi kayak masih harusnya. Dan ya kita akan lihat dulu nih untuk sampai sekarang sih pergerakannya masih pergerakan normal ya. Masih pergerakan baik dan benar. Mereka mau coba kontes di Elite Wanderer-nya. Oke. Oh tadi kendala teknis, jadi ada rematch tadi di make room-nya. Tapi tetap dengan Minotaur ya? Hero yang sama, betul. Oke. Ada kejutan apa ya? Minotaur Favor itu cukup menyebalkan loh. Setahu gue di region MENA juga lumayan rame Minotaur loh. Dan ini siapa yang mau cancel Minotaur? Gak ada, pasar aja loh kena Minotaur. Cuman ini ada Purify 2. Dari Yves Purify, Cloud-nya Purify. Mungkin nantinya di saat team fight-nya berlangsung ya ini bakal adu heavy crowd control sih. Nominon Blast, Minion Fury bakal beradu dan nantinya tinggal follow up damage siapa yang lebih besar. Dapet loh Elite Wanderer-nya. Ya dari Catweb ya. Yang ternyata sekarang harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu karena sudah gagal mendapatkan Little Wonder dan nampaknya First Blood berhasil untuk dikantongi oleh tim dari Vietnam. Wow, Daisy dia dapetin Little Wanderer-nya dan benar-benar pas banget tadi puncture dari Catweb-nya udah kebuang, udah nggak bisa lagi di backup, tumbang dan ini dari segi level enak banget. Udah mau level 4 dari Parsia-nya dan dia udah bisa mimpin rotasi, dia nggak usah buru-buru ke XP juga masih aman. Sementara kalau di arah top lane, Miku berhadapan dengan Plato. Menurut gue di awal memang Melissa lebih unggul ya, walaupun bisa di-dodge dengan DMI nanti dari Madosnya. Yap, dan Turtle yang pertama sekarang sudah muncul di Lane of Down, setup udah mulai dilakukan oleh kedua belah tim Vietnam. Dengan keunggulannya mereka udah setup duluan dan lihat gimana cara dari Tiumah yang langsung saja melakukan adanya sedikit zoning out dan retribution on point berhasil didapatkan kembali. Satu turtle yang pertama dan Cookies yang berhasil untuk dihilangkan di tangan dari Ngokbe. Catweb berhasil dihilangkan walaupun Minion Blast kena 4 orang tapi nggak ada follow up damage lagi sehingga keuntungan besar sekarang didapatkan oleh tim dari Vietnam. Untuk di awal sebenarnya memang damage utamanya mungkin bisa ditutupin sedikit-sedikit sama lapu-lapu. Cuman kalau Yves belum bisa di awal ya, di awal banget. Dia damage di Yves di awal tuh gak terlalu sakit. Memang yang diandelin tuh slow efeknya sama crowdnya. Itu yang memang diandelin untuk biasanya maka rotasinya ke arah gold lane. Nah di gold lane kan marksman ada damage lah. Mungkin buat dikasih follow up, jungle juga biasa ikut. Tapi ya kalau kayak tadi cukup sayang aja jadinya. Teman Blast yang bagus banget setupnya gak ada yang follow. Iya dan sebenarnya kalau misalkan dari segi matchup head to head antara kedua belah mid laner, ya Varsia lebih paket komplit gak sih? Dia punya escapability, dia punya efek stun juga, damage-nya gede juga dari segi area yang besar. Jadi di saat nantinya ada adu high ground yang tadi kita lihat, Varsia pasti punya damage yang bahkan menyumbangkan damage lebih besar. Setuju gua kalau masalah Varsia. Selama Lancelot-nya nggak bisa masuk belakang ya. Tapi lihat di situ ada Banteng yang benar-benar menjaga di depan gitu loh. Ya, Banteng yang menjadi benteng. Mau gak mau Minonya main di tunggu aja gitu kan, gak usah buru-buru masuk kan. Karena 2 orang ini pasti masuk loh. 3 bahkan sama lapu-lapu. Yap, pasti maju. Aku cukup respect banget ya sama dengan adanya pemilihan battle spell Purify. Di saat mereka mau coba tabrak, kita tahu banyak banget crowd control yang dimiliki oleh Vietnam. Mereka mau nabrak Oke, tapi kita akan kembali kepada game yang sekarang sudah berlanjut. Vietnam dengan 2.300 keunggulan nih. Di awal ini angka yang lumayan bahaya loh. Masalahnya baru menit 4. Kalau udah menit kayak menit 8 gitu kayak oke lah 2000. Paling berbeda sedikit banget itu dan setup sepertinya. Wow, dengan adanya Dominos tapi tercancel nampaknya. Dengan adanya satu buah geprekan yang dilakukan oleh Tiumah dan bahkan peperangan gak berhenti sampai situ. Ada yang terjebak sendirian, Bumblebee kali ini berhasil untuk dihilangkan. Dari sisi Laos tersisa 4 player aja dengan adanya Turtle yang sudah diamankan mencoba untuk dikejar. Tapi Cookies gak bisa lagi bertahan terlalu lama walaupun di sisi lain Plato memberikan sedikit dealing damage ya. Dicicil sedikit demi sedikit, flicker ke depan dan bahkan satu buah Curse of Crow dan Energy Impact. Hampir saja bisa menumbangkan Plato tapi Plato masih punya Battle Mirror Image untuk mundur dan selamat dari sergapan yang dilakukan oleh Vietnam. Oke, dan sebelum Plato mundur tadi dia udah clear minion di arah mid lane-nya. Jadi mid lane-nya gak bakal di-push karena keadaannya tadi udah gak bagus nih. Kalau tadi kena push itu bahaya. Kenapa? Karena udah gak ada gold turret nih lihat di tengah. Wah, ini tadi sudah berkedok bilong. Nge-push terus ya? Nge-push terus ya. Dan kita akan melihat dari replay pertarungan di arah Turtle-nya tadi yang dimana kita tahu nih
Sebenarnya setup yang bagus banget coba dilakukan sama teman-teman dari Laos. Namun invasi dari Vietnam pun ini bukan main, dia berani untuk tabrak, dia siap untuk kontes, retribusinya juga on point banget. Dan lihat Blazing Duetnya dipakai untuk clear minion juga, sehingga midnya masih cukup aman. Yap, wah ini Yuma siap memakan damage ya. Siap banget ya. Bakal berada di garda terdepan pastinya dengan favor ya, dia udah pede banget sih. Efek hilapnya juga pasti bakal lebih besar. Dan kita bisa lihat level yang bisa diunggulkan oleh Mi sebagai jungler. Satu level di atas dari Cat Oweb. Dimana sisi-sisi yang dimiliki oleh Vietnam ini cukup ngeganggu. Tadi Bumblebee aja tercancel loh dari nomor 16 ya. Itu pas banget sih tadi timingnya. Padahal dia udah pakai flicker loh. Ya dia lompat langsung. Iya. Dan sebenarnya perbedaan level dari jungle ya menjadi satu poin yang lumayan penting. Tapi lihat dari goldnya Ul. Ini udah hampir ke 4.000 Vietnam pegang loh. Ini bedanya udah mulai satu item nih nanti. Yap. Kalau udah sampai satu item di setiap roll, itu udah baru bahaya. Oke, wow. Tapi ternyata Yuma sudah mengeluarkan Minion Fury. Tapi lihat ternyata Nu mencoba untuk membalikan keadaan dengan adanya manipulation. Tapi nampaknya masih belum cukup untuk bisa bertahan. Cat Oweb bakal coba untuk dikejar kembali. Mundur karena belakang dengan ada sebuah puncture. Nomor Blast dengan flicker kena satu orang aja. Yuma yang memakan damage. Tapi Cookies di sisi yang lain berhasil untuk ditumbangkan. Dua player hilang dari Laos. Tapi masih ingin lebih lagi dari Vietnam. Mereka dipaksa untuk mundur. Tapi lihat. Teritori dari Feeder Ice Strike membuat dari Laos gak bisa maju lagi. Wah ini Minonya bukan sembarang banteng ini. Strong banget, serius. Dia tahu timing untuk knock up-nya kapan. Dia tahu timing untuk buka minion rage, minion fury-nya kapan. Untuk kill-nya memang gue belum lihat yang signifikan banget gitu kan. Yang benar-benar nahan beberapa damage. Tapi knock up-nya itu loh. Inisiasinya bagus banget untuk cancellation-nya. Dan lain-lain. Kayak tadi dia commit flicker dia untuk ngambil ke arah Yves-nya. Dan itu ward. Dia ngebuang Purify, ngebuang reward manipulation. Nextnya dapat lagi Cloud masuk Blazing Duet di cancel juga. Makanya gue bilang ini bahaya banget nih Minotaurnya. Iya dan menurut aku kayak Minotaurnya berani banget sih. Dia kayak bukan tipikal tank yang takut mati. Kan ada ya beberapa tipikal yang hati-hati banget gitu. Mereka mempertahankan KDA. Tapi dengan adanya dia yang maju ke area tengah-tengah dari inner dan outer turret. Itu membuktikan bahwa dia bakal sacrifice dirinya. Dia siap. Untuk dapetin berbagai macam keuntungan yang bisa diamankan oleh Vietnam. Oke, dan sepertinya top turret yang lagi dituju nih ya oleh teman-teman dari Laos. Midnya dipaksa clear juga oleh Cookies. Masih aman, atasnya dapat. Nah ini belum dapat ternyata. Walaupun ada cut ya dari Cloud-nya, walaupun tetap execution sekarang dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Tapi lihat damage-nya sakit banget. Udah nggak ada lagi Panther Execution, Road Manipulation boleh dibuka juga tapi bakal dipaksakan saja outer turretnya. Tapi Dominant Blast kena 2 orang sekaligus, tapi lini belakangnya cukup diacak-acak di penalty zone yang kena kepada seorang Nu. Cukup mengganggu Cookies yang berhasil untuk dihilangkan dan bahkan dari Ngoc Bei yang berhasil untuk bertahan. Vietnam mereka bisa mendapatkan poin eliminasi tanpa pertukaran. Cloud-nya tadi dari batu kagak ada stuck. Pas Numenon Blast-nya kena, tembakannya lama banget kelihatan. Dia nggak ada stuck dari artillery-nya. Dan sementara kalau di bagian belakang, ya tadi kita lihat dari Cat Wave-nya, dari teman-teman dari Laos semua ditutup. Habis semua sama Ngoc Bei. Ini benar-benar kuat banget. Mereka tahu tugasnya masing-masing. Mereka nggak bingung ketika Big War. Walaupun tadi kondisinya nggak ada ulti Parsia sebenarnya. Feeder Ice Strike-nya masih di cooldown. Tapi ya mereka bisa maksimalin semuanya. Mereka tahu tugasnya masing-masing dan akhirnya job desk-nya berjalan secara bagus. Dan ya itu dia, warnya kayak terlihat timpang Vietnam yang unggul gitu loh. Yap, dan mereka dari Vietnam dengan keunggulan yang sudah dimiliki, mereka udah gak segan-segan. Yang ada di depannya kan dari Cookies-nya. Dan ya udah dimakan aja terus-menerus sehingga udah 4 kali ke takedown loh. Benar, ini damage-nya kurang banget sebenarnya dari Laos. Bahkan yang tadi gue pikir Cookies di awal masih bisa lah nutupin dikit-dikit kan. Kita tahu lapu-lapu lah. Walaupun bukan burst banget, tapi biasanya kan ada lah damage dia masih bisa untuk ngasih follow up dan sebagainya. Itu nggak bisa sama sekali loh. Nih, palunya, palu Thor. Waduh, Reman ini. Reman banget ya. Cukup sulit sih untuk bisa berhadapan, apalagi dalam keadaan under ya. Dari lapu-lapunya sendiri. Vietnam yang sekarang sudah mengantongi 5.000 keunggulan. Lord yang pertama akan menjadi kontes nampaknya. Iya. Dan enak banget buat Vietnam pegang Lord duluan. Radian. Waduh, udah susah banget tumbang sih ini dari Minotaur. Golden Staff juga nih untuk Miku. Jadi damage fisikalnya udah ketutup sekarang. Bahkan landing jauhnya masih dimainin sama mereka. Di reset lagi, dimainin lagi landing jauhnya kurang bagus, dia bisa reset lagi. Wow, dahsyat banget makro dari Vietnam, jalan banget ini. Yap, dan bahkan lihat diusir mundur aja ya. Dikasih teritori dan 1 tetes. Feeder Ice Strike berhasil untuk menghilangkan hampir setengah HP dari Nu.
yang akhirnya membuat mereka harus mundur dan merelakan auto Commit. turret di arah mid. Tapi lihat Tiuma yang langsung saja maju dan memberikan badannya dengan ada Minion Fury. Walaupun memang nggak dapetin siapa-siapa, tapi setidaknya mencicil dan menjadi efek pukul mundur untuk Laos. Ngebuang flicker juga sebenarnya dari Bumblebee-nya. Jadi lumayan banget. Sementara Lord kali ini yang coba di setup harusnya nggak ada kontes. Dan coba di steal. Wop, gagal nampaknya. Catweb yang ternyata cukup berani untuk bisa ngekontes. Tapi justru yang harus terpunish walaupun kita lihat di arah top lane. Dari Ngokbe-nya yang udah kecicil tapi masih bisa bertahan loh. Itu dia, percuma kalau dicicil terus nggak tumbang nggak ada ngaruhnya. Dan kalau kita lihat dari segi item mungkin ya, dari gold lane-nya udah lumayan jadi dan di mid lane dipaksa perang loh. Yap, dan bahkan lihat Bumblebee udah menelan damage yang cukup banyak juga. Bumblebee mampukah bertahan, ada pressure rotor mulai dibuka walaupun manipulation dari arah belakang nice. memberikan sedikit follow up-nya. Masih bisa bertahan Bumblebee walaupun informasi sudah disampaikan bahwa Yif udah nggak ada reward manipulation. Wah itu source yang lumayan mahal loh. Reward manipulation penting banget dari segi areanya, dari segi damage-nya juga dibutuhin banget. Yang pasti Cloud-nya satu, dia nggak boleh nge-target kebanyakan ke Minotaur. Bahkan poking damage pun gua rasa nggak terlalu banyak impact. Karena tadi kita lihat damage-nya nggak kerasa banget dari Minotaurnya, bener-bener Cloud-nya nembak ke Mino kayak nggak kenapa-napa dianya. Wow, tapi lihat penalty zone terkonek menuju ke arah Platu, tapi masih ada Purify juga yang di-trigger kali ini. Platu masih bisa mundur dengan Battle Mirror Image yang membuat dirinya selamat, tapi Cookies again and again harus terpunish dan dimakan oleh teman-teman dari Vietnam. Berfokus menuju ke arah base turret di arah bottom lane, bakal coba untuk di-defense sekuat tenaga dengan blast, tapi nampaknya belum kena ke arah siapa-siapa karena belum bisa matang ya. Belum kelar masaknya bro. Iya, langsung Belum kelar dipencet udah lagi ya. diangkat ya gitulah. Masih mentah bro. Makanya masih bahaya. Mah itu dia. Boro-boro medium rare itu. Rare itu. Tapi ya paling nggak masih bisa nge-defense. Memang itu bukan Lord yang enhance. Jadi untuk dapetin semua inner turret menurut gue udah cukup banget. Tapi kok dari gold lihat wah. Ini 10-0 loh. Iya 10-0 dan goldnya juga 10.000 loh. Ada apa dengan angka 10? Makanya Akan nih. menjadi 1-0. Bisa Pasti jadinya. dong. Bisa 0-1 atau 1-0 bisa. Benar juga, tapi nampaknya sudah ada sedikit singkir-pikir menuju ke arah bottom lane dengan adanya penalty zone yang mencoba untuk defense. Ngokbe langsung dimakan, tapi berbagai macam resource itu keluar untuk numbangin Ngokbe. Bahkan mereka melupakan adanya base turret yang bisa aja di-push terus-menerus oleh teman-teman dari Vietnam. Nah, sisi positifnya mereka bisa ngepanis paling gak. Ini iya sekaligus mecahin telur killnya juga gitu kan. Dia dapatin 1 kill yang bisa mungkin naikin boosting dari mentalnya mereka. Dan ya satu, Ngokbe udah harus hati-hati juga. Dia harus udah respect. Oke, gue bisa di take down. Udah nggak kayak tadi nih. Gue nggak sekeras tadi. Mereka udah punya item-itemnya. Jadi gue udah harus bisa mainin in outnya lebih rapi lagi. Ya. Dan 2 buff Langsung ternyata. immortal. Ya immortal untuk Ngokbe. Karena dia tahu untuk jadi incaran kayak tadi lama banget. Kalau immortal sih temennya dateng loh. Benar, dan tapi banyak banget sih research yang keluar. Banyak banget tadi Banget. ada root manipulation, Hampir ada semua kayaknya. dominant blast, blazing duet, semuanya hampir keluar. Tapi lihat zoning out yang sekarang sudah dilakukan oleh Vietnam. Mereka mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Laos untuk tidak masuk ke teritori dari Lordnya. Karena Lord in hand sekarang akan menjadi objektif yang akan diamankan oleh Vietnam. Ini mau di kontes kah? Karena kalau lihat dari perbedaan gold agak ngeri sebenarnya nge-kontes kayak gini. Beda itemnya nih hampir 1,5 item per hero loh. Iya. Tuh beda banget jadinya. Karena yang satu keras, yang satu enggak. Dan yes, Free Lord nampaknya. Konsil juga digunakan tapi kayaknya agak sedikit terlambat nih. Ya, dan harusnya bisa dimanfaatkan sih. Karena ini Lord in Hands bisa langsung nge-charge. Kayaknya berjalan ke arah mid sih dari Lordnya dengan itemization yang sudah selesai. Oke. Kalau dari segi item mungkin Yves-nya udah mulai punya damage dari 1 glowing one. Tapi itu nggak cukup jujur. Dengan adanya Radiant Armor di 2 tank frontlinernya bahkan 3-3-nya punya Radiant Armor untuk Fredrin, untuk Mino dan untuk Terisla. Menurut gua nggak bisa, Yves-nya ini nggak bisa ngasih damage dengan maksimal. Mengandalkan damage dari Cloud, Demon Hunter Sword, Golden Staff. Dan ada respect terhadap Wind of Nature. Itu pun gua rasa masih belum cukup. Dia harus punya 1 item lagi mungkin Corrosion. Ataupun sekalian langsung Malefic baru bisa ngebocorin. Wow, tapi lihat gimana caranya Vietnam ngekontrol. Tapi lihat dengan adanya sebuah manipulation beserta dengan adanya dominant blast kena, tapi nampaknya follow up damage-nya masih belum cukup. Bumblebee, mortalnya pecah, Lordnya masih berjalan di arah tengah dan Bumblebee berhasil dihilangkan. Tapi Catweb gak bisa bertahan terlalu lama dan bahkan berhasil ditumbangkan. Cookies. Sekarang base-nya akan menjadi objektif juga. Cookies hilang, 2 player tersisa dan Vietnam berhasil untuk menghentikan langkah dari Laos. Iya, Laos harus tereliminasi.
Vietnam dan juga Malaysia dipastikan akan masuk ke babak semifinal. Walaupun habis ini masih ada pertarungan antara